Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ukuran kecenderungan data dan ukuran variabilitas data. Nah, apa itu ukuran kecenderungan data? Ukuran kecenderungan data adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Apa saja macam-macam ukuran kecenderungan data? 1. Min, 2. Modus, 3. Median, 4. Kuartil, 5. Desil, dan 6. Persentil. Yang pertama yaitu min. Min adalah setiap bilangan yang bisa dipakai sebagai wakil dari rentetan nilai rata-rata itu. Wujudnya berupa satu bilangan saja, namun dengan satu bilangan itu akan dapat tercermin gambaran secara umum mengenai kumpulan atau deretan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan itu. Min terbagi menjadi dua, yaitu min data tunggal dan min data terkelompok. Berikutnya ada contoh min. Yang pertama mulai dari contoh min data tunggal. Nilai UTS statistik yang diperoleh 10 mahasiswa berturut-turut adalah 5, 6, 4, 7, 8, 7, 6, 8, 8, 9. Tentukan nilai rataan hitung nilai tersebut. Jadi masukkan dalam rumus. X sama dengan 5 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 9 per 10 sama dengan 68 dibagi 10 sama dengan 6,8. Berikutnya contoh min data terkelompok. Contohnya di sini dalam tabel terlihat nomor urut 1 nilai ujian 45 sampai 75. FI-nya 2, XI 46, CI min 9, FI CI itu min 18 dan seterusnya sampai 4. Jadi masukkan saja di dalam rumus. X sama dengan 52 tambah 3 kali min 40 per 30 sama dengan 52 tambah 3 kali min 1,3 sama dengan 48,1. Modus data kuantitatif digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Diberi simbol MO dan umumnya MO dipakai sebagai nilai rata-rata bagi data kualitatif untuk digunakan sebagai sebuah kesimpulan. Macam-macam modus. Yang pertama ada modus data tunggal, yaitu data yang paling sering muncul atau jumlah frekuensinya terbanyak. Yang kedua modus data terkelompok, yaitu data yang disusun secara terkelompok karena menggunakan daftar distribusi. Biasanya digunakan untuk data yang besar atau data yang berbobot maupun data yang tidak berbobot. Berikutnya ada contoh modus. Kita mulai dari modus data tunggal. Contoh, terdapat sampel dengan nilai data 12, 34, dan seterusnya. Tentukan modusnya. Frekuensi terbanyak ialah F sama dengan 4, terjadi untuk data bernilai 12. Maka MO yang didapat sama dengan 12. Berikutnya ada modus data terkelompok. Contohnya ada terlihat tabel di sini. Jadi berdasarkan tabel didapatkan interval modus yaitu 54 sampai 56. Diketahui B1 sama dengan 5, B2 sama dengan 4. Jadi masukkan dalam rumus. X plus sama dengan 53,5 tambah 3 kali 5 per 5 tambah 4 ditambah 53,5 tambah 3 kali 0,5 tambah 55. Berikutnya ada median. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah dari keseluruhan harga pada suatu satuan data. Singkatnya, median adalah nilai tengah pada suatu data. Median juga merupakan metode alternatif untuk menjelaskan sifat memusat dari data yang relatif tidak terpengaruh oleh sifat dari sebaran data.
Macam-macam median. Yang pertama, median data tidak terkelompok, yaitu suatu data yang membagi sekelompok data menjadi dua bagian sama banyaknya. Kedua, median data terkelompok. Berikutnya ada contoh dari median. Kita mulai dari contoh data terkelompok. Ada terlihat tabel di sini, nilai ujian, ada FI. Jadi berdasarkan tabel tersebut ditarik interval median yaitu 54 sampai 56. Diketahui di sini F itu sama dengan 17. Jadi masukkan saja langsung di dalam rumusnya nilai tersebut. Masuk ME sama dengan 53,5 tambah 3 kali 10 per 14 sama dengan 53,5 tambah 2,1 sama dengan 55,5. Jadi ME di sini didapat 55,5. Berikutnya contoh data tidak terkelompok. Yang pertama A, data bilangan ganjil 2, 6, 7. B, bilangan genap 2, 4, 8, 6. Jadi A 1/2 dikali 3 tambah 1 sama dengan min 2. Jadi data kedua adalah 6. B sama dengan 1/2 dikali 1/2 kali 4 tambah 1/2 kali 4 tambah 1. Jadi 1/2 data kedua tambah data ketiga. 1/2 dikali 6 tambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, kuartil data tunggal merupakan suatu data yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, maka akan ditemukan Q1, Q2, Q3. Yang kedua, kuartil data terkelompok. Berikutnya ada contoh kuartil. Kita mulai dari contoh kuartil data tunggal. Ada contoh data di sini seperti yang terlihat 2, 3 dan seterusnya sampai 7 di belakang. Jadi berdasarkan data tersebut ditarik Q1 sama dengan kuartil bawah itu didapat 3,5, Q2 kuartil tengah dapat 5, Q3 sama dengan 6. Berikutnya contoh kuartil data terkelompok. Contohnya pada hasil ujian 54 mahasiswa seperti dalam tabel di bawah, maka untuk menentukan kuartil ketiga Q3 kita perlu 3/4 kali 54 sama dengan 40,5 data. Dengan demikian Q3 terletak dalam kelas interval kelima dan kelas ini merupakan kelas Q3. Jadi dari kelas Q3 ini didapatlah B sama dengan 56,5, P sama dengan 3, F sama dengan 10, F besar sama dengan 31, I sama dengan 3, N sama dengan 54. Berdasarkan yang telah didapat tadi, kita masukkan di dalam rumus dan didapat di sini di total keseluruhannya sini mendapat 59,35. Berarti ada 25% mahasiswa yang mendapat nilai ujian paling tinggi 59,35. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menentukan desil, caranya seperti menentukan cara kuartil. Rumus desil. Rumus desil sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, desil data tidak terkelompok. Yang kedua, desil data terkelompok. Berikutnya ada persentil.
Persentil merupakan ukuran letak yang paling halus karena pembagiannya 1 sampai dengan 99. Persentil sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, persentil data terkelompok. Yang kedua, persentil data terkelompok. Rumusnya yaitu PI sama dengan B tambah P dikali N per 100 kurang F besar dibagi F kecil. Berikutnya ada contoh desil. Contoh yang pertama, desil data tidak terkelompok. Ada contoh data di sini 2, 3, 3, 4 dan seterusnya sampai 7. Pertanyaannya, tentukan D3. Jadi berdasarkan data tersebut kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilainya sehingga kita mendapat di sini 0,4. Jadi ada 70% mahasiswa paling sedikit mendapat nilai ujian 0,4. Berikutnya desil data terkelompok. Contohnya, pada hasil ujian 54 mahasiswa seperti dalam tabel di bawah ini, maka untuk menentukan desil K3 kita perlu 10 per 11 dikali 54 sama dengan 49 data. Dengan demikian D3 terletak dalam kelas interval ke-7 dan kelas ini merupakan kelas D3. Dari kelas D3 ini didapatlah B sama dengan 62,5, P sama dengan 3, F kecil sama dengan 10, F besar sama dengan 48, I sama dengan 3, N sama dengan 54. Kita masukkan dalam rumus nilai-nilai yang ada. DI sama dengan 62 tambah 62,5 tambah 3 dikali 54 per 10 kurang 48 per 10 sama dengan 49,72. Selanjutnya ada contoh persentil. Di sini ada persentil data terkelompok. Contohnya ada data di sini 2, 3 dan seterusnya sampai 7. Tentukan D3. Jadi berdasarkan data yang ada kita masukkan nilai-nilai pada rumus. P3 sama dengan X3 dan seterusnya. Itu kita mendapat hasilnya sama dengan 0,4. Jadi ada 70% mahasiswa paling sedikit mendapat nilai ujian 0,4. Berikutnya ada persentil data terkelompok. Contohnya pada hasil ujian 54 mahasiswa seperti dalam tabel di bawah ini, maka untuk menentukan desil K3 P3 kita perlu 100 per 110 kali 54 sama dengan 49,9 data. Dengan demikian P3 terletak dalam kelas interval K7 dan kelas ini merupakan kelas P3. Dari P3 ini didapatlah B sama dengan 62,5, P sama dengan 3, F kecil sama dengan 10, F besar sendiri sama dengan 48, I sama dengan 3, N sama dengan 54. Berdasarkan nilai yang sudah didapat tadi ini, kita masukkan dalam rumus. P3 sama dengan 62,5 tambah 3 dikali 54 per 10 kurang 8 per 10 sama dengan 62,5 ditambah min 12,78 sama dengan 49,72. Ukuran penyebaran atau variabilitas adalah suatu ukuran yang mengukur persebaran data dengan menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya dan atau seberapa besar penyimpangan nilai suatu data dengan nilai pusatnya. Berikutnya simpangan baku, yaitu salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Singkatnya, simpangan baku merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke min dari sampelnya. Rumus dari simpangan baku adalah
Selanjutnya, varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Gampangnya, varian itu adalah pangkat 2 dari simpangan baku. Rumusnya dapat dilihat di layar. Contoh untuk soal simpangan baku dan varian, yaitu misalkan dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170 hingga 170. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan N-1 sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian dan simpangan baku. Nah, dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sigma XI, di mana I itu sama dengan 1 sampai N, itu adalah 1701. Kemudian komponen yang kedua yaitu sigma XI pangkat 2, di mana I sama dengan 1 sampai N, itu jika dihitung adalah 289.613. Komponen selanjutnya adalah sigma XI, di mana I1 sampai N, kemudian sigmanya dipangkatkan 2, jadi sama dengan 1701 pangkat 2, sama dengan 2.893.401. Jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 10 dikali 289.613 dikurangi 2.893.401 dibagi 10 kali 9. Hasilnya adalah 2.729/90 sama dengan 30,32. Dari perhitungan diperoleh nilai varian sama dengan 30,32, dan nilai tersebut bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi atau simpangan bakunya dengan cara mengakar kuadratkan nilai varian. Jadi simpangan baku sama dengan S sama dengan akar 30,32 sama dengan 5,51.